Pak Presiden Joko Widodo itu memang orang yang tidak punya rasa takut. Tidak takut mati, tidak takut miskin, tidak takut capek, tidak takut susah, tidak takut kehilangan, tidak takut tidak berkuasa. Jadi Pak Jokowi memang serba tidak takut. Pak Jokowi cuma takut sama satu hal, takut sama Tuhan. Ya, kenapa saya bilang Pak Jokowi tidak takut mati? Di dalam beberapa kegiatan beliau, ini bukan main-main ya, taruhannya memang nyawa. Seperti ketika Pak Jokowi pergi ke Afghanistan, di saat situasi di sana masih di tengah-tengah konflik. Beliau datang dalam keadaan turun salju, disambut sama pemimpin Afghanistan dan bahkan didaulat untuk menjadi imam sholat di sana. Dan buat mereka kehadiran Pak Jokowi ini berkah. Karena Pak Jokowi adalah Presiden Indonesia kedua yang pernah datang dan berani datang ke Afghanistan setelah Pak Soekarno. Kemudian waktu Pak Jokowi meninjau jalan yang akan dibangun di Papua, di daerah Nduga. Di daerah Nduga ini banyak sekali kantong-kantong KKB ya, atau kriminal bersenjata yang beberapa hari sebelumnya ada beberapa orang yang ditembak sama KKB. Pak Jokowi naik motor dan berada di posisi paling depan. Jadi ibaratnya buat sasaran tembak itu wah paling gampang karena paling depan. Naik motor sendiri. Terus kemudian waktu pergi ke Ukraina, dilanjutkan ke Rusia, sama. Daerah konflik, tapi beliau berani. Karena apa? Buat beliau mati itu memang sudah pepesten atau sudah takdir. Kalau memang takdirnya mati, ya mati aja. Pak Jokowi juga tidak takut miskin. Yang namanya miskin sudah pernah ngalamin. Jadi kalau memang ketemu miskin lagi sudah pernah ngerasain, sudah tahu caranya menjadi orang miskin. Pak Jokowi juga tidak takut capek. Baru aja landing ke Indonesia, sudah berkunjung ke tempat bencana, mengunjungi masyarakat. Jadi nggak takut dia capek. Ya. Nggak takut capek dan nggak takut kehilangan. Mau kehilangan apa, tiba-tiba disuruh berhenti nggak berkuasa, ya nggak apa-apa. Yang penting beliau melakukan semuanya untuk rakyat. Jadi paling ngeri kalau ketemu orang yang tidak punya rasa takut seperti ini dan cuma takut sama satu, yaitu takut sama Tuhan. Demikianlah Pak Jokowi. Rahayu. Salut dan bangga memiliki teman-teman yang memahami dan menyadari bahwa perbedaan, keanekaragaman, dan keragaman kita adalah kekuatan bangsa Indonesia. Justru karena kita berbeda, justru karena kita beraneka ragam, kita menjadi satu kesatuan utuh yang sangat kuat. Perbedaan yang harmonis, keanekaragaman yang menyatu menjadi kekuatan bangsa kita, membuat bangsa-bangsa lain di dunia segan. Dengan itu, maka mari kita merawat keragaman ini, mari kita rawat perbedaan ini, dan berjalan bersama secara harmoni. Keragaman tidak akan menjadi kekuatan bila justru kita jadikan satu warna. Justru kita jadikan satu golongan. Karena adanya perbedaan, kita bisa saling melengkapi. Karena adanya keberagaman, kita bisa saling mengisi. Jadi peristiwa intoleran, rasis, harus terus kita cegah, harus terus kita perangi. Karena kita Indonesia. Yang membuat Indonesia berbeda dengan bangsa-bangsa lain adalah keragamannya. Kita bukan bangsa yang homogen, kita bangsa yang heterogen. Kita memiliki banyak kekayaan, keyakinan yang berbeda, kultur yang berbeda, bahasa yang berbeda. Itulah kekuatan kita. Saya akan terus bersama teman-teman menyuarakan kebaikan dan kebenaran bagi tetap terjaganya persatuan dan kesatuan Indonesia. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung viti-viti saya. Selagi kita masih berjalan di dalam kebaikan, maka tidak perlu ada yang dikhawatirkan lagi. Terima kasih atas dukungannya. Semoga kita bisa terus berinteraksi di media ini
untuk menyebarkan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam Nusantara. Halo semuanya, jumpa kembali bersama saya, Pastor Sebo. Oke, tadi di video reaksi yang pertama tadi, seorang bapak, ya luar biasa bapak ini, membangkitkan rasa semangat nasionalisme di dalam diri kita, ya. Dia mengatakan bahwa Pak Jokowi ini adalah presiden yang tidak punya rasa takut. Ya, kalau dipikir-pikir Pak Jokowi ini seperti bukan manusia yang sama pada umumnya, ya, karena tidak memiliki rasa takut tadi, ya. Seperti pada saat beliau berkunjung ke Ukraina dan juga ke Rusia, ya. Itu kita perlu garis bawahi bahwa saat Pak Jokowi ke sana, itu situasi lagi dalam situasi peperangan, ya. Sedang tidak baik-baik saja. Tetapi dengan kedatangan Pak Jokowi, ya, mereka menghentikan sementara, ya, peperangan itu. Jadi mereka fokus dulu menyambut kehadiran Presiden Jokowi, ya. Padahal pemimpin-pemimpin lain, ya teman-teman, tidak memiliki nyali atau keberanian untuk melakukan hal yang seperti Pak Jokowi lakukan, karena memang sangat berisiko, ya. Lalu kemudian tadi sudah dijelaskan saat Pak Jokowi berkunjung ke Afghanistan, padahal situasi di sana juga lagi tidak baik-baik saja, ya. Lalu Pak Jokowi juga berkunjung ke Papua, dan saat beliau membawa motor, beliau paling depannya. Masih ada satu lagi, Pak Jokowi pernah mau berangkat ke daerah Nduga, ya, yang saat itu lagi rawan atau merupakan sarang dari KKB ini. Tetapi oleh para ajudannya atau orang-orang di sekelilingnya itu melarang, Pak, bahaya Pak kalau ke sana. Pak Jokowi malah mengatakan seperti ini, ya itulah tugas kalian, ya. Itulah tugas TNI. Dan ternyata beliau benar-benar ke sana, ya. Ini buat kita tidak habis pikir, geleng-geleng kepala. Presiden ini benar-benar luar biasa, ya, nyalinya. Selain itu tidak punya rasa capek, teman-teman. Saya perhatikan kemarin saat G20, ya. Hari ini menyambut tamu-tamu, tentu kelelahan, ya teman-teman. Tetapi pada malam harinya, beliau langsung dengan penuh semangat, energi, hadiri acara pertunjukan seni dan budaya. Besoknya lagi ada kegiatan. Besoknya lagi berkunjung lagi, seperti tidak memiliki rasa lelah, ya, di dalam diri presiden. Makanya anak-anak muda di sini jangan mau kalah dengan Presiden Jokowi, ya. Presiden Jokowi dengan umur seperti itu saja sangat energik sekali, ya. Apalagi kita anak-anak muda, tentunya harus lebih semangat, lebih energik. Lalu kemudian di video yang kedua sengaja saya tampilkan karena Bapak dalam video yang saya reaksi luar biasa sekali, membakar dan menyemangati, ya, nasionalisme kita, ya. Saya bersyukur ada orang tua, ada masyarakat, ada tokoh-tokoh, figur-figur yang seperti ini yang terus menggaungkan semangat persatuan, semangat nasionalisme di dalam diri kita, ya. Dengan begitu ketika semakin banyak orang-orang seperti ini, ya, itu malah membuat bangsa dan negara kita semakin kokoh, semakin kuat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video saya sampai sejauh ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.